Agen dari Nico Williams permainkan Barcelona demi mendapat kenaikan gaji di Athletic Bilbao. Legenda Spanyol sarankan Real Madrid untuk pinjamkan Endrick Filipe ke klub lain. RB Leipzig menagih hutang ke Barcelona. Halo football lovers, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barcelona kembali mengalami kegagalan dalam upaya mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Bukan karena kurangnya minat dari sang pemain, namun diduga kuat akibat manuver agennya yang memicu kebuntuan dalam negosiasi. Setelah 2 musim intens mengejar winger muda Spanyol tersebut, Barcelona untuk kali kedua terkendala tuntutan yang berada di luar batas kemauan klub. Dalam pernyataan resmi, Athletic Bilbao menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Nico hingga tahun 2035 adalah bukti komitmennya terhadap klub. Bahkan sang pemain ikut meresmikannya dengan melukis mural bertuliskan Wing 2035 di Bilbao, sebagai simbol tekad untuk masa depan panjangnya di San Mamés. Direktur klub, Rafa Alcorta, menegaskan bahwa kegagalan transfer ini bukan keberhasilan model Athletic, melainkan kegagalan Barcelona dalam merancang kesepakatan yang mampu memastikan pendaftaran dan situasi komersial yang stabil. Barcelona mengaku telah mencapai kesepakatan personal dengan Nico dan sang agen selama 2 minggu intens. Namun pada saat bersamaan, Athletic justru mengejutkan publik dengan mengumumkan perpanjangan kontrak secara resmi tanpa memberi sinyal kepada Barcelona lebih dulu. Camp Nou pada akhirnya merasa kecewa dan marah karena merasa dipermainkan. Tampaknya agen sengaja menahan informasi atau menggunakan pendekatan strategis untuk memaksa Bilbao menaikkan tawaran finansial. Menurut sumber internal Barcelona, agen menambahkan persyaratan krusial. Sebuah klausul liberasinya berlaku lagi jika Barcelona tidak bisa mendaftarkan Nico tepat waktu, mirip kasus dengan Dani Olmo di musim sebelumnya. Namun klub menolak keras karena risiko finansial dan regulasi La Liga yang ketat soal salary cap. Mereka menilai ini merupakan upaya adu kekuatan yang sebenarnya tak sepadan. Terlebih agen dipercaya punya hubungan khusus dengan Athletic dan punya motivasi untuk mempertahankan aset klub asal Bask. Presiden La Liga, Javier Tebas, juga ikut buka suara, menegaskan bahwa meski Barcelona sudah memiliki persetujuan personal, mereka belum memenuhi syarat administratif dan komersial untuk mendaftarkan pemain baru, sehingga transfer tidak bisa dilanjutkan. Kini, setelah kegagalan ini, Barcelona telah mengalihkan fokus ke target lain seperti Luis Diaz dan Marcus Rashford, 2 winger yang diyakini siap didatangkan untuk mengisi posisi yang kosong. Klub juga dikabarkan mempertimbangkan opsi veteran seperti Ivan Perisic sebagai alternatif cepat untuk memperkuat sayap. Barcelona juga kembali dihadapkan pada tekanan finansial menyusul laporan bahwa RB Leipzig menagih bonus pembayaran sebesar 2,8 juta euro kepada klub Katalan. Klaim ini berasal dari klausul yang disepakati dalam kesepakatan transfer Dani Olmo musim panas lalu, yang kini telah jatuh tempo. Tekanan keuangan muncul di tengah kegagalan Barcelona mengamankan pemain lain seperti Nico Williams di musim panas ini. Olmo didatangkan dari Leipzig pada Agustus 2024 dengan nilai sekitar 55 juta euro sampai 60 juta euro, plus bonus bisa mencapai 7 juta euro. Sumber menyebut Barcelona belum melunasi bonus ini, dan RB Leipzig secara resmi meminta agar dana tersebut segera dicairkan. Krisis keuangan Barcelona, yang juga terkait pendaftaran pucuk atas Dani Olmo sebelumnya, menjadikan pembayaran tambahan ini semacam beban dalam perombakan transfer mereka. Keterlambatan pembayaran ini tidak hanya soal angka, tapi juga memengaruhi reputasi Barcelona dalam kesepakatan transfer. Setelah kegagalan mendaftarkan Olmo dan Pau Victor di akhir 2024, perselisihan tersebut menggambarkan bagaimana penundaan keuangan dapat menimbulkan komplikasi hukum dan sportif. Dalam konteks ini, tekanan dari Leipzig sangat nyata. Transfer Olmo ke Camp Nou kini berada dalam kondisi tak ideal. Pembayaran belum rampung, pendaftaran sempat dipersulit La Liga, dan Barcelona tengah berupaya menyelesaikan prosedur administratif yang tertunda. Ditambah lagi, mereka harus menghadapi tuntutan bonus tepat setelah menggulirkan rencana transfer baru musim panas ini. Jika Real Madrid ingin menyegarkan lini serang musim depan, legenda sepak bola Spanyol Fernando Morientes memberikan saran tegas kepada pelatih Xabi Alonso, alihkan dukungan utama dari Endrick menuju Gonzalo Garcia. Dalam pernyataannya, Morientes memuji penampilan striker muda berusia 21 tahun itu selama Piala Dunia antar klub, dan menyebutnya sebagai figur yang siap memimpin lini depan Los Blancos, sangat layak dipertahankan sementara Endrick bisa dipinjamkan demi perkembangan lebih baik. Menyatakan, "I love Gonzalo," dan menilai sang pemain can lead the line, sehingga sejajar dengan tokoh idola masyarakat seperti Raul González. Kepercayaan besar itu juga datang dari pelatih Xabi Alonso, yang terus mendesak Garcia untuk mempertahankan ketajamannya. Alonso memuji etos kerja dan insting gol yang dimiliki Garcia, serta menyamakannya dengan karakter klasik seorang penyerang nomor 9,
yang selalu berada di tempat tepat pada saat tepat. Pujian tersebut bukan sekadar ungkapan. Garcia menjadi starter andalan selama absennya Mbappe, membuktikan kemampuannya di panggung besar. Sementara itu, Endrick menghadapi situasi yang cukup sulit. Pemain muda Brasil itu sedang pulih dari cedera hamstring serius sejak akhir Mei dan belum bisa bersaing penuh di ajang tersebut. Absennya menimbulkan kekosongan di lini depan, yang sukses diisi oleh Garcia. Hal ini memicu debat internal. Apakah Real Madrid harus memprioritaskan Garcia sebagai backup striker Mbappe dan mengirim Endrick untuk mengembangkan kemampuannya di tempat lain? Morientes secara terbuka menyarankan agar Endrick dipinjamkan demi memberikan menit bermain reguler kepada Garcia, yang saat ini menunjukkan performa matang saat dipercaya. Dia menilai kehadiran Garcia sepatutnya menjadi pondasi lini depan tim, terutama mengingat tekanan ambisi klub untuk mempertahankan level dan meraih trofi. Kondisi ini jadi ujian bagi Xabi Alonso, yang sudah merumuskan era baru bagi Madrid, mengandalkan sistem pressing cepat, dominasi area penalti, dan memberi ruang kepada talenta La Fabrica. Namun, keputusan antara mempertahankan Garcia atau memberi kesempatan lebih besar kepada Endrick tak lagi sekadar soal bakat, melainkan juga manajemen skuad dan strategi jangka panjang.